Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya itu mau ngecek dulu nih kebersihan kelas. Coba dilihat ada nggak sampah di bawah meja atau kursi masing-masing. Yang ada silakan diambil dan buang keluar. Ya, silakan. Ada? Silakan dibuang keluar bersamanya. Ya. Ya, silakan. Ya, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dina, siapa? Ya, untuk ya, siapa yang tidak hadir? Hadir. Apa orangnya? Ya, baik. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, aku mau mengulang kembali materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha, ya kan? Ada berapa? Ada 5 apa saja? Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Nah, untuk hari ini kita masuk ke ajaran Islam, ya. Coba anak-anak, hari ini kita masuk ke materi pola penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, kali ini kita akan memakai model dystopian, ya, dimana nanti kalian ada ibu menjelaskan ada variasi dan kita akan membuat diskusi kelompok nanti yang akan dipresentasikan ke depan perwakilan dari kelompok masing-masing, ya. Nah, yang pertama, ya, yang pertama apa? Teori. Iya, ada 3 teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kalau minggu Buddha kemarin kan ada 5 teori kan. Nah, kalau masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama sekali adalah teori Mekah. Ya, teori Mekah ini masuk pada abad ke-7 di Indonesia. Ya, teori Mekah ini dibawa oleh para pedagang dari Arab. Jadi kalau Mekah itu udah pasti dari Arab, ya kan? Nah, kemudian itu dari Gujarat. Gujarat ini adalah dari India. Nah, pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat juga membawa ajaran agama Islam ke Indonesia. Jadi selain berdagang, dia membawa ajaran Islam itu ke Indonesia. Jadi berdagang sambil meningkatkan agama Islam.
bagaimana caranya masyarakat Indonesia pada saat itu menganut agama Hindu tidak pindah menganut agama Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang ketiga masuk ke Indonesia. Bisa dipahami? Ya. Ingat saja kalau Mekah itu pedagang dari Arab yang datang ke Indonesia. Kalau Gujarat pedagang India Muslim itu masuk ke Indonesia menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Ya. Yang ketiga adalah Persia. Persia kalau sekarang negara apa? Ini yang main bola pasti tahu. Kiranya, nah teori Persia ini dibawa oleh dari pedagang dari Persia. Ya, jadi semua tujuan dari teori ini adalah berdagang sambil menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Bisa dipahami? Bisa dibedakan ya tiga teori ini? Bisa ya? Nah, oke, kita lanjut ke ya. Yang berikutnya adalah jalur penyebaran agama Islam ke Indonesia. Jadi ada beberapa jalur penyebaran, ya. Kalau Hindu Buddha itu mutlak jalurnya hanya berdagang saja, ya. Nah, di jalur agama Islam ini ada beberapa jalurnya. Yang pertama jalur perdagangan. Nah, di jalur perdagangan ini ya, jadi di jalur zaman dahulu itu sudah Indonesia itu sudah mengenal jalur perdagangan. Ada yang nggak ngerti masa perdagangan? Semua ya. Jadi jalur perdagangan ini semua pedagang dari luar yang utama sekali dari Arab, India dan Iran tadi itu adalah menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Jadi yang pertama sekali jalurnya ada perdagangan. Ya, sambil berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Nah, kenapa menyebarkan agama Islam? Karena pada saat itu kan yang masuk Hindu dan Buddha. Nah, masyarakat akan menganut Hindu dan Buddha. Nah, bagaimana caranya pedagang-pedagang ini bisa menarik masyarakat Indonesia pindah ke agama Islam? Mungkin Islam agamanya lebih mudah dipahami, mudah dijalani dan sesuai dengan tujuan, ya. Nah, oke, bisa dipahami jalur perdagangan saya. Nah, yang kedua itu adalah jalur perkawinan. Ya, yang kedua jalur perkawinan. Nah, kenapa jalur perkawinan? Karena banyak pedagang-pedagang dulu itu menikahi pribumi. Pribumi itu apa artinya? Apa pribumi? Penduduk asli. Nah, yang kira-kira nih lahir di Aceh Besar sampai dengan sekarang di Aceh Besar, ayah ibunya Aceh Besar, itu namanya pribumi Aceh Besar. Nah, ada yang lahir di Banda Aceh, ada ya, orang tuanya dua-dua asli Banda Aceh, itu bisa dikatakan pribumi di Banda Aceh, penduduk asli, ya. Nah, jadi yang kedua jalurnya adalah melalui perkawinan, ya. Kenapa? Para pedagang dari luar tadi ingin menetap di Indonesia dengan cara menikahi wanita-wanita pribumi. Bisa dipahami? Ya, bisa dibedakan jalur ini ya. Kalau ini jalur perdagangan dan ini jalur perkawinan. Siapa yang dinikahi? Wanita pribumi di mana pedagang itu ingin menetap. Bisa dipahami ya? Nah, yang ketiga jalur pendidikan. Ya, di jalur pendidikan ini sudah jelas. Kalau dulu para ulama, tokoh-tokoh agama Islam itu mendirikan pesantren-pesantren untuk pemuda-pemuda Indonesia bisa belajar tentang agama Islam. Nah, apakah pesantren itu adanya dulu? Enggak, sampai sekarang pesantren itu ada. Nah, sekarang selain pesantren ada apa? Daya, ya kan? Nah, nggak usah jauh-jauh nih, di Banda Aceh banyak daya nggak? Nah, sekarang yang masuk pesantren banyak pilihan nggak? Tergantung kemampuan dan yang mana yang kita pilih. Contoh apa? Nggak usah jauh-jauh di Lidoy. Ada daya apa?
babu naja. Lengkap nggak kesulitan ya kan? Nah, jadi dulu melalui jalur pendidikan, ulama tokoh-tokoh agama itu mendirikan pesantren. Apakah hanya dulu? Enggak, sampai sekarang bahkan lebih banyak lagi pesantren. Kalau di Jawa itu paling banyak ya. Selain pesantren ada gayam. Bisa dipahami ya? Ya. Yang keempat itu adalah jalur tasawuf ya. Yang keempat ada jalur tasawuf. Ya, jalur tasawuf ini adalah ajaran yang mendekatkan manusia itu kepada Allah. Ya, jadi lebih fokus ya. Jadi seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu dinamakan ilmu tasawuf. Apakah semua orang bisa mempelajari? Bisa, tapi nggak semua bisa menerapkan. Jadi salah satunya diambil adalah ilmu jalur tasawuf ini. Ya, kalau jalur pendidikan itu yang paling umum, semua bisa masuk atas nama ini belajar agama. Ya, kemudian jalur seni dan budaya. Ya, apakah agama dan seni itu saling berkaitan? Kaitan nggak? Berkaitan. Nah, apakah hubungan seni dengan agama? Tetap ada hubungan seni dan agama. Jadi ada beberapa kesenian itu yang bisa mendukung berjalannya sebuah agama. Ya, apakah semua seni dengan budaya itu sejalan? Seni dengan agama sejalan? Juga. Semua kadang-kadang ada seni yang nggak sesuai dengan agama. Kadang-kadang ada seni yang sesuai dengan agama. Contohnya seperti kita di Aceh. Apakah semua seni itu bisa berjalan? Enggak. Ya, jadi ada batasannya. Semua seni yang berhubungan dengan agama masih boleh. Ya, kecuali di luar batas agama itu yang nggak boleh. Ya, contohnya di sini kalau dulu ada wayang. Tahu wayang? Wayang itu dimainkan dengan apa? Dengan apa? Dengan tangan. Ya kan? Ada tokohnya dimainkan dengan tangan itu di daerah Jawa. Kemudian di sini ada gamelan, alat musik dari Jawa. Kemudian ada gending. Gending itu adalah lagu-lagu yang berisi syair-syair atau pantun-pantun atau petuah. Nah, kalau di Gayo ya, Aceh Tengah itu terkenal dengan bidong. Bidong itu bisa berisi pantun-pantun. Nah, kalau di Aceh ini, apa kira-kira yang berhubungan dengan syair-syair, pantun-pantun? Ada? Apa? Nah, upacara atau seni-seni yang berhubungan dengan agama apa contohnya di Aceh? Memperingati Maulid Nabi ya, salah satunya kan. Terus kalau kesenian nih yang sering tampil dari sekolah, apa? Lari. Ya, apa lagi? Apa lagi? Ya. Jadi itu adalah seni-seni yang berhubungan dengan bidang agama ya. Bahwa di Aceh itu yang berhubungan dengan agama Islam yang dilestarikan seni dan budayanya. Nah, bisa dipahami? Saya. Kemudian ini adalah jalur dakwah. Nah, di dalam agama Islam, di dalam agama Islam, dakwah ini adalah jalur paling penting. Ya kan? Nah, dari dakwah ini kita bisa belajar agama. Kalau dulu nenek kakek kita mau dengar ceramah, itu harus ke masjid nggak? Kalau nggak ke masjid nggak dengar ceramah kan? Nah, di zaman teknologi sekarang, di zaman digital sekarang, mau kapan pun kita mendengar ceramah bisa dari media sosial, ya kan? Dari YouTube, dari TikTok, itu semua bisa ada dakwahnya, ya. Nah, Ustadz yang lagi viral nih di Indonesia yang mau tahu, Ustadz Felix, oke, yang sering dengar ceramah pasti tahu ya. Yang nggak pernah dengar ceramah itu nggak tahu dia. Apa ustadznya yang kamu suka di Indonesia? Hah? Iya, apa lagi? Ustadz Somad. Iya. Apa lagi?
berdakwah dari satu daerah ke daerah. Bersusah payahnya para ulama datang dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa Sumatera ke Aceh, hanya untuk berdakwah. Bagaimana caranya masyarakat Indonesia itu bisa memahami ajaran agama Islam, ya kan? Nah, selain Ustaz ada Ustaznya juga kan? Bapak, ada Imam, siapa lagi? Ya, berarti di Pasang ini sering dengar dakwah. Alhamdulillah ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ketiga adalah tokoh penyebarannya ya. Ya, tokoh penyebaran agama Islam ini siapa? Ada 9 wali. Wali kelas, ya, wali songo ya. Wali songo ini ada beberapa yang disebut sunnah, ya kan? Ada berapa? Siapa aja? Ayo. Ada Sunan Gresik, ya. Sunan Gresik. Ada Sunan Ampel. Ada Sunan Bonang. Ada Sunan Giri. Kalijaga, ya. Itu adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam. Kenapa di Jawa? Karena pulau terbesar adalah Jawa. Di Jawa itu menyebarkan, baru ke Sumatera, baru ke Jawa. Ya, jadi ada 9. Ada yang mirip di sini? Nggak ada ya. Nah, semoga nanti saat bisa melihat gambarnya. Ini adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Ya, kita lihat kan semua. Nah, ini adalah gambar-gambar sunannya. Ya. Dari penjelasan teori masuknya, dari tokoh penyebarannya, ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum bisa dipahami? Ya, silakan Opa. Iya, dari ketiga teori ini yang mana yang paling banyak? Nah, kalau ditanya yang mana yang paling banyak, ini benar. Kenapa? Karena semua dibawa oleh dan tujuannya sama, menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Jadi ketiga teori ini adalah karena sama-sama dibawa oleh ya. Nah, karena semua sudah dijelaskan, hari ini Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, bisa ya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya masih di komencong. Ya, silakan kuisnya dibagikan KKP-nya ke semua kelompok. Kelompok 6 dan kelompok 3. Sudah dapat semua KPD-nya? Ya, mohon diperhatikan, coba dilihat KPD-nya, ya. Buat nama kelompok, ya. Biar tahu nanti waktu dikasih nilainya. Kemudian lihat petunjuk kegiatannya, bagaimana cara pengisian LKPD, ya. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Kemudian dipresentasikan perwakilan setiap kelompok yang tampil, ya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Ya, silakan diisi.
Seni dan budaya, ya. Seni dan budaya yang ini jalur dakwah, ya. Yang belakang tokoh-tokohnya, ya. Siap semua ya KPD-nya. Ini akan representasikan setiap kelompok. Silakan Anissa, silakan kelompok satu dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan budaya kelompok kami. Dalam sejarah atau tentang Indonesia berjalur perdagangan Islam menggunakan masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan sejak pagi itu menggunakan Islam. Ini kaum sudah memiliki beberapa kelebihan masing-masing. Yang berbeda, silakan saja kalau tidak ada pertanyaan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengatakan hasil percakapan. Proses penyebaran agama Islam melalui jalur perkawinan yaitu pernikahan antara saudara muslim dengan Islam di Indonesia. Ada yang berbeda? Sama ya? Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok juga ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam pendidikan, perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya masyarakat dan kebalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren. Ada yang berbeda? Semua ya? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan satu. Kita sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah Ibu menjelaskan juga mengenai materi kita hari ini. Jadi setelah ini Ibu akan melakukan evaluasi sejauh mana kalian memahami materi yang kita pelajari pada hari ini. Tolong dituliskan nama, kelas dan
Oh ini no. Waktu pengerjaannya nggak lama ya. Oke. Ya. Boleh dikumpulkan ya. Ya. Udah semua? Ya. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Ya. Di sini di lembar refleksi ini kalian nanti ada emojinya. Bagaimana kalian perasaan hari ini belajar? Senang nggak? Marah? Atau nangis, sedih ya? Sedih dulu. Sedih. Bisa diisi ya. Nah, boleh dikumpulkan ya. Udah semua? Baik, setelah melakukan refleksi, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir dalam proses pembelajaran. Kira-kira ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Ada teori, jalur, dan tokoh penyebaran. Ya baik, kita beri dulu apresiasi kepada kamu. Baik, dapat disimpulkan bahwa teori penyebaran agama Islam itu ada 3, ada teori Mekah, teori sejarah, dan sosial. Dan ada juga 6 jalur perdagangan. Ada jalur perdagangan, jalur perkawinan, pendidikan, tasawuf, seni dan budaya, dan ada juga jalur dakwah. Dan ada juga 9 tokoh-tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.
Ibu akhiri. Jika ada kekurangan Ibu dari kata-kata Ibu, mungkin ada yang sakit hati, Ibu minta maaf. Dan semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.